Gunakan tukang yang multifungsi, yang bisa semuanya. Jangan tukang yang tanggung-tanggung gitu ya. Karena ada tukang yang dia melester ngacinya bagus tapi masang keramik dia nggak bisa. Ada tukang yang bisa masang keramik profilan dia nggak bisa. Jadi ada juga tukang yang bisa meng-hire itu semuanya. Nah teman-teman kalau bisa cari tukang-tukang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan sukses terus. Oke teman-teman, kali ini saya ingin membuat video tentang tips bangun rumah hemat ya teman-teman ya. Ini adalah tips dari saya yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan atau renungan buat teman-teman yang ingin bangun rumah tapi dengan dana yang ya efisien gitu ya, cukup. Seperti apa sih tipsnya, triknya? Nah ini saya akan paparkan satu persatu. Semoga video ini bermanfaat dan bisa ya menjadi bisa dibilang bantu teman-teman untuk lebih mematangkan keputusan gitu ya teman-teman ya. Oke, tips yang pertama adalah teman-teman susunlah ruangan sebutuhnya. Susunlah ruangan sebutuhnya aja. Jadi ruangan-ruangan inti aja dulu yang dibangun. Ruangan-ruangan yang lain mungkin bisa di tahap kedua atau di tahap yang ketiga ya teman-teman ya. Dalam artian apa? Ketika kita ingin menghemat, pastinya akan ada ruangan yang harus dikorbankan gitu ya. Karena kalau ingin lengkap semuanya, semua ruangan yang kita butuhkan ada ya pasti biayanya besar. Nah untuk bisa menghemat dengan biaya yang cukup, dengan biaya yang pas lah ya, yang cukup, tapi rumahnya jadi ya setidaknya tips yang pertama adalah buatlah ruangan secukupnya aja atau sebutuhnya aja dulu, kayak kamar tidur anak, kamar tidur utama gitu ya, kamar mandi, dapur, ruang keluarga, teras depan, seperti itu ya teman-teman ya. Sedangkan ruangan-ruangan yang lain itu bisa dikerjakan di tahap-tahap selanjutnya. Dan kayak misalnya nih ya, misalnya ada tamu gitu ya, tamu tuh bisa lah kita taruh dulu di ketemuan dengan tamu bisa dulu di teras gitu ya. Atau seandainya tamu tersebut harus masuk ya di ruang keluarga gitu. Jadi ruang keluarganya ini harus dibuat benar-benar multifungsi gitu ya. Bisa meng-hire semua kebutuhan yang tadi kita pangkas. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalaupun ada tamu ya tamu ke ruang keluarga. Kalau mau nonton TV di ruang keluarga. Kalau mau makan ruang keluarga, belajar anak-anak dan aktivitas lainnya gitu ya. Itu bisa di ruang keluarga. Di ruang keluarga benar-benar harus di-set semampu mungkin untuk bisa meng-hire itu gitu ya. Lalu kayak misalnya cuci mencuci, jemur gitu ya. Mungkin kita bisa pakai halaman belakang dulu. Jadi tidak perlu bikin area laundry dulu. Kita cukup taruh keran di sana, taruh mesin cuci, lalu kita jemur di luar gitu. Jadi nggak perlu bikin kabinet segala macamnya gitu ya. Itu bisa belakangan. Dan jika memang ini dikerjakan, maka ini bisa cukup mengurangi biaya pembangunan rumah gitu ya teman-teman. Jadi memang harus disusun nih tahap satunya ini, tahap 2, tahap 3 dan tahap-tahap selanjutnya gitu ya. Atau misalkan nih teman-teman ingin bangun rumahnya, ya saya maunya rumahnya luas, saya maunya rumahnya besar gitu, 2 lantai, 3 lantai gitu ya. Tapi dananya baru cukup hanya 1 lantai aja. Nah ini teman-teman harus menggunakan sistem rumah tumbuh, di mana rumah tumbuh ini harus direncanakan di awal sematang mungkin. Ruangan yang satu dengan ruangan yang lainnya harus terkoneksi gitu loh. Jadi tidak ada lagi ketika ada tahap kedua atau tahap ketiga rumah lamanya dibongkar-bongkar lagi gitu loh. Rumah lamanya diacak-acak lagi. Nah itu jangan. Jadi rumah tumbuh itu benar-benar dikonsep. Kalau misalnya nih teman-teman ingin lantai 2 nanti ke depannya, maka lantai satunya sudah struktur besinya udah harus kuat, udah di cakar ayamnya sudah bagus gitu lah, sudah oke, udah dipasang.
terus juga lantai plafonnya sudah atapnya sudah dibeton gitu ya. Lalu untuk kebutuhan pipa air bersih, air kotor yang buat ke lantai 2 nanti sudah ditanam di dinding lantai 1. Nah ini kalau ini bisa disusun, maka ketika kita lanjut ke tahap kedua pembangunan lantai 2-nya, kita nggak perlu lagi bongkar-bongkar bawah. Kita tidak perlu lagi pindah rumah sementara ngontrak karena bangunan lantai 1-nya harus dihancurin lagi, karena harus bikin tangga lagi dan lain-lainnya, instalasi pipa lagi dan lain-lainnya. Nah ini harus benar-benar dikonsep. Oke, lalu tips yang kedua ya teman-teman ya. Tips yang kedua, pilihlah material yang biasa aja. Jangan yang neko-neko dulu, jangan yang terlalu mewah dulu gitu ya. Banyak kok teman-teman material-material standar dengan harga yang standar tapi kualitasnya cukup oke gitu ya. Teman-teman mungkin bisa berkunjung gitu ya ke Mitra 10 atau ke Depo Bangunan atau ke toko-toko lainnya gitu ya, untuk hunting, searching harga gitu ya. Nanti teman-teman list nih, oh saya pakai keramiknya yang ini, saya pakai klosetnya yang ini, saya pakai bla 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 bla. Nah itu nanti teman-teman udah bisa menghitung gitu karena sudah di list. Banyak kok teman-teman, asal teman-teman mau bertanya, mau searching, mau observasi, insya Allah ketemu kok material-material bagus yang harganya cukup kompetitif gitu ya. Jadi jangan langsung terkunci ingin yang mewah-mewah, yang bagus-bagus dulu, karena judul kita ini adalah bangun rumah hemat. Itu ya teman-teman ya. Oke, lalu tips yang ketiga ya teman-teman ya, buatlah time schedule yang benar dan tepat. Kalau kita tidak ingin anggaran kita bocor, banyak bocor ke kanan, ke kiri, molor segala macam, maka harus dibuat time schedule dari awal pondasi sampai dengan pembersihan di akhir. Itu teman-teman harus punya time schedule itu. Jadi dengan adanya time schedule, kita bisa tahu berapa lama sih rumah ini estimasinya bisa selesai gitu loh. Terus 1 minggu lagi ngerjain apa sih, 2 minggu lagi ngerjain apa sih, 1 bulan udah sampai mana sih. Nah itu time schedule itu fungsinya itu ya teman-teman. Kalau kita tidak punya time schedule, maka tukang kerjanya tidak terarah gitu. Dia ngerjain ini, loncat ke sini, loncat ke situ, akhirnya kerjaan separuh selesainya, nggak selesai step by step. Nah ini ketika ini kejadian time schedule yang nggak ada, itu lumayan memakan biaya, khususnya biaya tukang gitu ya. Biaya tukang jadi meledak, yang harusnya teman-teman bangun rumah ini misalnya 5 bulan gitu ya, karena tidak ada time schedule bisa 7 bulan, 8 bulan dan seterusnya. Nah itu sangat bahaya. Lalu bagaimana kalau tidak tahu cara buat time schedule? Sudah banyak ya teman-teman, sudah banyak di googling aja cara-cara bikin time schedule, itu banyak banget. Atau mungkin ada kerabat-kerabat yang sudah pernah bangun rumah sama kontraktor, itu biasanya mereka punya time schedule. Teman-teman bisa paling tidak tahu susunan awalnya apa, lalu ke bawahnya sampai dengan selesai itu apa. Itu ya teman-teman ya, itu tips yang ketiga. Lalu tips yang keempat adalah gunakan tukang yang multifungsi ya teman-teman. Gunakan tukang yang multifungsi yang bisa semuanya. Jangan tukang yang tanggung-tanggung gitu ya. Karena ada tukang yang dia melester ngacinya bagus tapi masang keramik dia nggak bisa. Ada tukang yang bisa masang keramik profilan dia nggak bisa. Jadi ada juga tukang yang bisa meng-hire itu semuanya. Nah teman-teman kalau bisa cari tukang-tukang itu gitu ya, tukang-tukang yang multifungsi itu. Jadi nggak harus banyak tukang gitu, cukup dia 1, 2, 3 orang yang multifungsi, itu bisa sebanding dengan mungkin 6 tukang atau 5 tukang yang berbeda gitu ya. Nah itu lumayan, memang harganya agak sedikit lebih mahal yang multifungsi karena dia punya kebisaan gitu ya, dia punya kebisaan yang dia bisa jual ke teman-teman gitu ya. Jadi harganya mungkin lebih mahal, tapi jika dibandingkan teman-teman yang harusnya bisa 2 tukang atau 3 tukang tapi kalau dengan tukang yang tidak multifungsi harus jadi 6, kalau dihitung-hitung mungkin lebih murah dia karena dia hanya nambah sedikit gitu loh, tidak nambah dengan seukuran 1 tukang lagi. Nah itu penting ya teman-teman ya, harus dicari tukang itu ada di mana. Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah bangun, minta referensinya tukang-tukang yang bagus itu ya. Lalu coba dikompromikan kepada tukang itu sebelum mulai, bisa nggak perbandingannya 2:1. Nah ini penting, 2:1 dalam artian 2 tukang 1 kenek ya teman-teman. Jangan sepasang. Nah
Kalau sepasang berarti tiga tukang 3 kenek. Tapi kalau 2 banding 1 berarti 2 tukang 1 kenek, 4 tukang 2 kenek gitu loh. Jadi 1 kenek bisa membackup 2 tukang gitu lah. Nah ini bisa kok diobrolin, sebenarnya bisa diobrolin. Asal kita mau ngomong sama tukangnya itu bisa kok. Nah itu udah biasa kayak begitu ya. Jadi itu bisa menghemat biaya kenek gitu loh. Yang harusnya kita keneknya satu, karena itu bisa diobrolin, akhirnya kita bisa hemat separuhnya keneknya biayanya. Nah ini juga lumayan untuk menghemat biaya ya teman-teman ya. Lalu tips yang terakhir ya teman-teman ya, yaitu jangan pakai jasa kontraktor. Teman-teman bangun sendiri, jangan pakai jasa kontraktor. Karena apa? Karena kontraktor pada dasarnya dia profit oriented gitu. Dia pasti orientasinya keuntungan, pasti ada fee yang akan dia ambil. Nah kalau ini bisa dihilangkan, teman-teman sudah bisa lumayan menghapus biaya fee untuk kontraktor. Jadi teman-teman bangun sendiri aja, ini akan jauh lebih murah gitu loh daripada menggunakan jasa kontraktor. Nah lalu ada pertanyaan, bagaimana jika nanti gagal kalau kita bangun sendiri? Kan kita nggak paham, kan kita nggak ngerti. Mungkin solusinya yang pertama kali akan dilakukan ya teman-teman harus menggunakan jasa arsitek untuk merancang gambar gitu ya, merancang gambar kerja. Nah itu biasanya di arsitek tuh teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa hubungi arsitek, nanti dibuatkan gambar kerja yang lengkap sama dia dari mulai pondasi sampai dengan selesai gitu ya. Itu ada. Dan teman-teman jangan malu untuk bertanya, ini maksudnya apa gambar ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Terus tanya, setidaknya teman-teman dengan banyak bertanya ketika proses pembuatan tersebut, teman-teman nggak kosong banget. Teman-teman tahu gambarannya, oh maksud gambar ini begini, oh ketebalannya harus segini, ketinggiannya harus segini. Itulah yang akan jadi pegangan teman-teman untuk bangun rumah sendiri gitu ya. Memang teman-teman ya ada plus minus bangun rumah sendiri dengan bangun rumah menggunakan kontraktor. Bangun rumah sendiri kalau misalnya kita sudah ngerti, atau orang tua kita ngerti, atau saudara kita ngerti tentang bangunan, terus kita bangun rumah sendiri, itu alhamdulillah itu bagus gitu ya teman-teman ya. Takutnya tidak ada di sekeliling kita, tidak ada yang ngerti, lalu kita ingin bangun rumah sendiri gitu lah. Nah lalu kita salah memilih pekerja gitu lah, itu juga bahaya banget karena bisa jadi gagal, bisa jadi ditinggal kabur, pekerjaan gak selesai, molor dan lain-lain gitu ya. Lalu kalau kita pakai kontraktor ya pasti kontraktor ada keuntungan yang harus diambil, biayanya akan lebih bengkak. Tapi setidaknya itu lebih terarah kerjanya, bengkaknya kita lebih terarah, melesetnya pun bisa lebih terarah gitu loh, daripada kita bangun rumah dengan kosong banget, nggak punya pengetahuan, nggak ada gambar kerja, bingung, benar-benar berharap arahan dari tukang, sedangkan tukang yang kita pilih seandainya tidak bagus, nah itu juga bahaya juga. Jadi sekali lagi ada plus minus ya, ada plus minus. Kalau teman-teman di samping teman-teman, di sekeliling teman-teman punya backupan orang-orang yang ngerti, lalu bangun rumah sendiri, terus ada referensi tukang dari kerabat-kerabat, nah itu bagus, insya Allah itu bisa menghemat biaya. Namun jika itu kosong, ya mau nggak mau teman-teman harus menggunakan jasa kontraktor. Itu ya teman-teman ya, kira-kira 5 tips dari saya bangun rumah hemat. Mudah-mudahan 5 tips ini bisa menjadi pertimbangan teman-teman. Ada gambaran, oh ya ternyata begini, oh ternyata begitu, oh plus minusnya ini, oh harusnya begini. Ya mudah-mudahan video pendek ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.